Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'a min ibadihi li'adai afdali ta'ati wa iktisabi akmali sya'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-mutassifu bi jami'il kamalat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhlaqat. Wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumina yarat. Salatan wassalaman daimaini madamatil ardu wassamawati amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Baitul Izzah Bapak Ustadz Kaswadi beserta seluruh pengurus dan jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah taklim subuh yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tentunya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul, untuk bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat fardhiyah kita, yang tentunya bahwa sholat subuh ini merupakan sholat yang memiliki keutamaan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam meraih karunia tersebut dan menjadi amaliyah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang besarnya karunia Allah serta rahmatnya yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada siapapun itu, kepada makhluk yang bergerak, kepada makhluk yang tidak bergerak, apalagi kepada manusia sebagai khalifatu fil ardi, di muka bumi ini. Ketika Allah mengutus para nabi dan rasul itu, tak lain dan tak bukan adalah bagaimana untuk membimbing serta mendidik hamba-hambanya di dunia ini agar bisa hidup di dalam perjalanan menuju perjalanan Tuhannya, dengan tujuan di dunia sebagai kemakmuran serta keselamatan, kemudian di akhirat adalah sebagai pertanggungjawaban amal yang telah dilakukan di muka bumi ini. Dan ada dua hal yang kadang-kadang dilakukan oleh manusia. Ada orang yang senang dengan hal-hal yang baik, hidupnya dibalut dengan akhlak yang mulia, dengan ibadah yang istiqamah, tapi tidak sedikit manusia juga yang menghiasi dengan kemaksiatan, menghiasi dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena rahmat Allah itulah seberapapun besar dosa yang dilakukan oleh manusia, namun Allah tidak pernah membenci manusia itu sendiri. Yang dibenci oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang mengutuk ya kepada orang-orang atau kepada hamba-hambanya, tetapi di sana Allah hanya memperingatkan orang yang sudah begitu besar dosanya, orang yang telah berbalut dengan kekafiran. Bagaimana Fir'aun dengan menantangnya serta kekafiran kepada Allah, tetap diutus Nabi Musa dengan akhlaknya, dengan hal yang bagus. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan perbuatan yang salah, itu wajar karena manusia itu sebagai tempat berbuat salah. Bahkan Nabi sendiri berkata, kullu bani adama khata'un, setiap manusia itu pasti berbuat dosa, Pak. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, maksudnya orang yang berbuat dosa yang baik itu adalah wattawabuna, adalah mereka orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun itu yang telah melakukan perbuatan maksiat itu tidak kemudian dikutuk oleh Allah, dilaknat, tidak. Lah ini Allah menjelaskan di dalam surah Az-Zumar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat tersebut, qallallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka. Ini manusia itu kalau mendolimi diri sendiri kadang-kadang itu kan melampaui batas. Orang sudah sedang maksiat, mabuk itu kadang-kadang mabuknya sampai kebina-bina. Nah begitu juga kadang-kadang orang ketika mendapatkan kesenangan, euforianya juga luar biasa sehingga lupa untuk bersyukur kepada Allah. Tapi apapun yang dilakukan oleh manusia tentang hal itu, Allah tidak pernah kemudian marah, tidak. Tapi di situ Allah ingatkan, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillahi, janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kebanyakan manusia berputus asa, Pak, dari rahmat Allah. Ini ada satu peristiwa yang sering kita saksikan di televisi, ya. Ada seorang karyawan yang kemudian dia terjebak dengan hutang, lalu dia pinjam dengan pinjol, ya, dan dia tidak bisa mengembalikan dan belum mengembalikan. Tetapi apa yang dihadapinya seolah-olah semua tertutup. Akhirnya apa? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu kan berputus dari rahmat Allah. Nah, contoh-contoh yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu kan banyak sekali. Kepada nabinya dengan cobaan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Sehingga di kondisi apapun kita agar senantiasa kembali kepada Allah di saat dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hanya kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillahi, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada Allah. Dan itulah menunjukkan bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk yang lemah, tidak punya daya dan tidak punya upaya. Makanya di luar negeri itu ada beberapa negara, orang-orang yang sakit, dia tidak bisa sembuh dengan sakit, ya, penderitaannya, ada undang-undang yang kemudian mereka bagaimana pasien ini secara legal kenegaraan bisa mengakhiri hidupnya karena sakit yang diderita itu nggak sembuh-sembuh untuk disuntik mati. Nah itu kan satu hal yang berkaitan dengan keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga orang yang berbuat dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Sebesar apapun dosa, kalau manusia itu mau bertobat kepada Allah, maka di situ Allah membuka pintu. Sehingga di sana innallaha yaghfirud dzunuba, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya jami'an semuanya, Pak. Jadi kita kan kadang-kadang berbuat dosa. Ya, berbuat dosa kita kepada Allah, bahkan kata ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin, bahwasanya tobat itu merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan dari setiap dosa. Jadi kalau manusia berbuat dosa itu nggak mau bertobat kepada Allah, ya artinya dia telah memutus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bapak-bapak, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepada Allah, fil yaumi aksara sab'ina maratan, di dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali, Pak. Jadi Nabi sendiri yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yang tidak punya dosa pun masih memohon ampun. Nah ini 70 kali diajarkan kepada kita. Kita berapa kali kira-kira Pak sehari, Pak? Ya, kalau kita sholat wajib Pak Kaswati, ya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali. Kali 5 berapa kali? 15 kali. Tapi kata Nabi, fil yaumi aksara sab'ina maratan, lebih dari 70 kali saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini artinya apa? Bahwa kita supaya memohon kepada Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga karunia Allah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa yang begitu besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab innahu huwal ghafurur rahim, ini sifat-sifat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Cuman kalau manusia kadang-kadang sudah berbuat salah, satu kali salah dengan manusia itu dianggap semuanya salah. Kan begitu, Pak ya? Orang punya kesalahan 1, dia kebaikannya 9, kadang-kadang yang dilihat kejelekannya. Kalau kita melihat seseorang ketika berbuat salah, jangan dilihat kejelekannya, tapi kita lihat pernah nggak dia berbuat baik. Maksudnya apa? Supaya ada sifat-sifat memaafkan di dalam hati kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kesalahan hambanya, itu yang dilihat bukan karena kesalahan, seberapa jauh dia mendekat kepada dirinya dari hamba-hambanya itu, karena di sini ada sifat huwal ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiun nahari, membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Ya. Nah begitu juga wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laili, Allah membuka pintu tobatnya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai di mana terbitnya matahari dari barat. Artinya apa, Pak? Pintu tobat bagi hamba-hambanya sampai hari kiamat. Lah ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang artinya setiap manusia itu selalu berbuat salah, tapi jangan pernah kita untuk melepas diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keberadaan tentang kedudukan Allah di mata hamba-hambanya? Ini dijelaskan di dalam surah yang ke-17, di mana Allah berfirman, wa hal tujazi illal kafur, dan Allah tidaklah akan menyiksa, Allah tidaklah akan mengazab illal kafur, kecuali kepada orang-orang yang benar-benar kafir, Pak. Jadi kalau ada orang yang beriman, walaupun dia berbuat maksiat, insya Allah akan tetap diberikan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang benar-benar sudah dalam keadaan kafir. Makanya
ketika kita memiliki sifat-sifat yang baik, ya ini terus harus kita istiqomahkan. Dan siapakah di antara mereka yang akan menjadi kepastian untuk mendapatkan siksa dari Allah? Lalu di dalam surah Thaha juga Allah mengatakan ayat yang ke-48, inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Itu jadi di saat sesungguhnya telah diwahyukan kepada saya annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla, azab, siksa, kebencian Allah itu akan turun kepada orang yang berdusta, fatawalla, tetapi dia berpaling kepada Allah, dia lari dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan Bapak-bapak kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan ada satu kisah dari Muqatil bin Sulaiman menceritakan tentang munajat Nabi Musa di masa hidupnya. Di dalam kisah tersebut dikatakan bahwasanya anna Musa alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, inni ajidu fil alwahi umatan, sesungguhnya aku menemukan di dalam lempengan-lempengan Taurat, tulisan-tulisan di dalam kitab Taurat, umatan, ada satu umat, wasafi'una wal musyafi'una, di mana di situ adalah ada umat yang bisa memberikan syafaat dan diberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat, Pak? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul ujmah. Ada 3 tempat di mana Nabi akan memberikan syafaat nanti. Yang pertama adalah di As-Sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Nanti umatnya akan mencari nabinya, di mana mereka berbondong-bondong untuk minta syafaatnya. Sebab Rasul Nabi itu menjadi saksi nanti di akhirat kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah. Nah, ketika tidak menemukan di Sirat, maka nanti Rasul akan berada di mizan. Mizan itu tempat untuk menimbang amal dan perbuatan kita baik dan buruk. Nah, ketika di Sirat nggak ada, di mizan nggak ada, ini umatnya nanti akan mencari, yaitu di telaga Kautsar, di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang di sana kalau minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Nah, begitu juga keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, bukan hanya nabinya yang bisa memberikan syafaat, para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia ketika mereka menjadi pejuang-pejuang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga para ulama, dan bahkan dikatakan anak-anak kecil yang meninggal dunia di mana mereka belum balik, itu sebagai tabungan karena mereka nanti akan memberikan syafaat kepada kedua orang tua selama orang tersebut beriman kepada Allah. Bahkan Nabi pun bisa memberikan syafaat kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi syafaatnya baginda Muhammad karena sebab Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib maksudnya pamannya itu, telah memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa yang diberikan oleh Allah kepada Abu Thalib ya tidak keluar dari neraka. Namun ada satu alas di kakinya ketika di neraka itu, tapi tetap menyebabkan otaknya pun mendidih. Itu syafaat yang diberikan Nabi kepada pamannya. Lah, kepada umatnya ini Bapak-bapak adalah merupakan syafaatul ujmah, syafaat yang besar sekali. Nah, ketika melihat di dalam kitab Taurat seperti itu, maka Nabi Musa berdoa, faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka adalah sebagai umat saya. Karena begitu hebatnya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjawab, ya Musa, hum ummatu Muhammadin, itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ini kenapa begitu besar rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
satu kunci nanti ketika manusia akan dihadapkan dengan dua tempat, antara surga dan neraka, itu adalah sebagaimana yang dikisahkan dari satu hadis yang berasal dari Ibad bin Somad. Qala, telah berkata, yang menceritakan tentang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi berkaitan dengan kondisi nanti manusia di akhir zaman atau di akhir kehidupannya, adalah satu hal yang bisa menyelamatkan dari api neraka, yaitu man syahida alla ilaha illallah. Siapa yang bersaksi di dalam hatinya mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, ya sekalipun dia hidup di hutan belantara, Pak, nggak pernah ketemu orang, tapi pernah mendengarkan tentang dua kalimat syahadat ini. Itu pun salah satu nanti yang akan dikorek-korek oleh Nabi, dicari itu mana ini umat saya yang dulu memiliki tentang kalimat-kalimat tauhid. Jadi hidup itu jangan menakut-nakutin orang, Pak, tapi memberikan semangat tentang ibadah kepada Allah. Nah, siapa yang di dalam hatinya itu ada kesaksian tentang keimanan, ketauhidan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, dan tidak satupun menyekutukan Allah. Ya, kepasrahan kepada Allah, setelah berusaha diserahkan kepada Allah, sakit ketika menyembuhkan dengan minum obat bismillah karena Allah, memberikan sesuatu kepada orang lain karena Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, sebagai hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad sebagai manusia sebagaimana kita, tetapi Nabi Muhammad adalah dibedakan sebagai pembawa risalah dan pembawa mukjizat. Maka mendudukan Nabi adalah sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, tidak boleh lebih daripada itu. Lalu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa keimanan kepada nabi-nabi yang lain bagi umat Islam adalah juga kewajiban, Pak, termasuk beriman kepada Nabi Isa. Tapi keimanan kita kepada Nabi Isa sebatas abduhu wa rasuluhu, bahwa dia adalah seorang hamba, seorang rasul, tidak lebih dari itu. Nah, kelahiran Nabi Isa ini pun berbeda dengan kelahiran kita, Pak. Kalau kita kan melalui proses pernikahan orang tua kita. Nabi Muhammad pun seperti itu. Tapi Nabi Isa berbeda dengan manusia pada umumnya. Sebagaimana wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, serta kalimat yang jatuh atau yang disampaikan kepada Maryam, dan sebagaimana wa ruhum minhu, ruh yang ditiupkan oleh Allah di dalam rahim Maryam, sehingga kata Maryam, duhai, lebih baik aku mati. Bagaimana aku menanggung malu enggak memiliki suami tapi punya anak. Karena Maryam itu adalah seorang wanita yang suci, Pak. Hidupnya itu di masjid, hanya ibadah saja kepada Allah, bahkan segala makanan pun dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun. Jadi Bapak-bapak, kalau kita rajin sering ke masjid, insya Allah rezeki nggak pernah putus, ya Pak ya. Cuman bedanya kita nggak turun dari langit. Ada namanya Jumat berkah, ada namanya subuh berkah, ya Pak. Maryam malu, ya Allah, bagaimana nanti di masyarakat kalau bahasa kita begitu. Tapi kalau wanita sekarang kadang-kadang punya anak juga banyak yang nggak punya suami, iya kan? Itu bukan karena kesucian, karena kebablasan, Pak ya. Bahkan ada yang bangga kan, punya anak suaminya nggak mengakui, ada juga seperti itu. Lah Siti Maryam itu memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian Allah melalui malaikatnya itu menghibur bahwa nanti dia akan melahirkan seorang pemimpin, seorang nabi, yaitu yang bernama Isa alaihi salam. Bahkan diangkat oleh Allah di saat usia 36 tahun. Nah, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman tentang kenabian Isa alaihissalam, serta wa annal jannata haqqun, kita yakin dengan adanya surga. Bapak yakin nggak kalau ada surga, Pak? Yakin. Pernah lihat belum? Belum. Ya, tapi ada orang yang mengatakan bahwa surga itu harus diciptakan, ya. Itu yang sekarang pesantren lagi rame itu. Nah, surga itu ada.
Bagaimana cara kita melihat surga di saat sekarang ini? Ya dengan mata iman. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa itu nanti akan tentu adanya. Wan naru hakun, dan begitu juga neraka itu ada, Pak. Hak, neraka itu ada. Nah, siapa yang meyakini semuanya itu, adkhalahullahul jannata ala makana minal amal, maka akan dijamin oleh Allah dengan surga apapun yang dilakukan perbuatan itu. Artinya sebesar apapun dosa manusia, ketika ada iman terhadap hal tersebut dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya wajib hak surga untuk didapatkan. Ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Ya. Sehingga bagaimana kita agar mendapatkan rahmat di dunia, mendapatkan rahmat di akhirat. Lah ini kan kita tidak boleh berbangku tangan. Orang misalnya kalau mau kaya, ya perlu kita harus berusaha. Ya Pak ya. Kalau kita mau selamat di akhirat nanti, ya kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Dar, ini dalam hadis saya bacakan, qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis qudsinya, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya, man jaa bil hasanati, ini siapa yang berbuat kebaikan, Pak, ya, kebaikan yang kita lakukan, maka akan pasti dijawab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat baik? Falahu asru amsalihah, 10 kali kelipatan, Pak. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik untuk dakwah, itu diberikan balasan sebesar asyru, 10 kali. Bahkan au azyatu, lebih daripada itu, sampai dengan 700 kali kelipatannya. Lah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan rahmat Allah yang nanti akan diturunkan di akhirat. Wa man jaa bisayyiati, nah begitu juga ada orang kadangkala berbuat buruk, berbuat dosa. Nah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah ini berbeda, Pak. Kalau kebaikan dibalas 10 kali, ya, sampai 700 kali, tapi orang yang berbuat salah itu tidak dibalas 10 kali, Pak, tapi cuma 1 kali, Pak. Artinya surplus, Pak, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa berbuat dosa cuma dikasih 1, berbuat baik dikasih 10. Tanpa surplus begitu pasti manusia akan celaka. Lah ini adalah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu umat itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Kata Nabi Musa, ajidu fil alwahi ummatan kafaratun khotoyahum as-salawatul khamsu. Ya Allah, saya melihat di dalam Taurat itu ada satu umat yang dosanya bisa dihapus. Kafaratun khotoyahum, dengan apa? As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, Pak. Lah ini adalah kehebatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat terdahulu ketika berbuat dosa, itu ada yang kemudian mereka harus membunuh dirinya, Pak. Lah ini konsep bunuh diri itu masih dilakukan di mana, Pak? Di Jepang. Apa namanya itu? Harakiri. Hara kanan, harakiri, Pak. Jadi harakiri itu adalah yang dianut oleh apa itu namanya, ya? Perguruan apa namanya itu? Shinto, ya? Ya. Samurai, ya? Samurai. Nah, itu umat terdahulu itu mereka zaman dulu ketika mau menghapus dosa itu nggak seperti sekarang, Pak. Ada yang suruh membunuh dirinya sendiri baru dia bersih. Nah, coba kalau zaman sekarang seperti itu, makanya umat terdahulu itu banyak yang nggak kuat, Pak. Sampai kenapa Nabi Nuh itu punya umat berapa? Tidak lebih dari 70 orang, Pak. Berapa kali dakwahnya? Berapa tahun? 950 tahun. Tidak lebih dari 70 orang. Kenapa? Memang terdahulu itu ibadahnya sangat berat sekali, Pak. Puasanya Nabi Nuh setiap hari, Pak. Yaumidahr. Ya, Bapak-bapak ini puasa kuat nggak kalau setiap hari puasa? Puasa kita kan enak, Pak. Umatnya Nabi Muhammad puasanya enak. Berapa? 1 bulan. Itu pun cuman dari subuh hingga maghrib. Malam kita boleh makan nggak? Boleh, bebas. Makanya umat Islam itu kalau bulan Ramadan ketika puasa bukan kurus,
malah gemuk. Karena makannya enak-enak Pak ya. Coba ayo bapak-bapak ini, kalau Ramadan masjid ini kalau biasa nggak Ramadan nyiapin makan nggak? Tapi kalau Ramadan itu full makanan Pak, karena orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Itu hebatnya puasa zaman Nabi Muhammad. Puasanya Nabi Daud, bagaimana puasanya Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak, berarti setengah tahun puasa Pak. Makanya banyak yang nggak kuat umat terdahulu, sehingga ini Nabi Musa sampai mengatakan faj'alhum ummati, saya kepengin mereka jadi umatku. Bahkan kata Nabi Musa, saya kepengin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nih kadang-kadang umatnya Nabi Muhammad banyak yang tidak mensyukuri terhadap hal itu. Ya. Sekarang banyak nggak orang yang berbuat maksiat? Banyak. Dulu gara-gara Allah mengazab umatnya Nabi Lut, itu kenapa Pak? Melakukan perbuatan sodomi, itu langsung diazab. Sekarang banyak nggak orang yang melakukan perbuatan itu? Banyak. Ada namanya kelompok LGBT. Bahkan kalau yang namanya di Belanda, di sana itu legal Pak, pernikahan laki-laki dengan laki-laki, punya anak lagi katanya dia. Anaknya dari mana itu Pak? Saya juga bingung ya. Anak adopsi gitu kan ya. Tetapi umat terdahulu ketika mereka melakukan perbuatan dosa langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang orang melakukan perbuatan zina berkali-kali, Allah masih menahan. Kenapa? Inilah karena kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian menjadi penyangga, sehingga Allah melihat orang-orang masih banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang menjadi satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga orang yang melakukan perbuatan salah cuma dikasih satu, bahkan au ikfiru, atau saya ampuni, itu hebatnya. Jadi apa maksudnya? Ya kalau dia berbuat salah kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobat itu. Dan waman taqarraba minni shibron taqarrabtu minhu dira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan sejengkal. Sejengkal seberapa sih Pak? Sejengkal ini Pak ya. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan sejengkal, ya, maka taqarrabtu minhu dira'an, aku akan mendekat kepada hamba itu sehasta. Panjang mana hasta dengan jengkal Pak? Sejengkal. Ini sejengkal ya. Kalau sehasta, ini batasan siku Pak ya. Ini sehasta. Artinya apa? Man taqarraba. Jadi siapa yang taat kepadaku itu, ya, kedekatannya sejengkal, maka taqarrabtu ilahi birahmati, rahmat aku mendekatnya lebih daripada sejengkal, itu sehasta. Jadi kelipatannya Pak. Ya. Wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan siapa yang mendekatkan kepadaku dengan satu hasta, ya, satu hasta, lebih jauh lagi, maka taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepada hamba itu sedepa. Hasta sama depa panjangan mana Pak? Sedepa seberapa? Ini sedepa ini Pak. Ini sedepa. Jadi kemudian waman atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka saya akan mendatangi hamba-hamba itu harwalah, dengan berlari Pak. Ya. Nah kalau kita mah kadang-kadang ngelambatin gitu kan ya. Tapi Allah itu maha cepat. Nah waman lakini biqurabil ardi khati'atan la yusriku bi syai'an lakituhu bimisliha magfiratan. Dan siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa, dan dosa itu menemui bumi, memenuhi di antara bumi itu, la yusriku bi syai'an, tetapi tidak membawa dosa-dosa syirik, lakituhu bimisliha magfiratan, maka dosa hamba yang memohon kepadaku dengan begitu banyak, maka akan aku ampuni. Ini artinya apa? Begitu besar rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu kita tidak boleh bapak-bapak untuk berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, makanya dari Jabir menceritakan suatu ketika ada seorang Arab Badui, Pak, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Arab Badui itu adalah Arab orang yang tinggal di perkampungan, Pak. Jadi kalau Arab Badui itu tinggalnya di gunung-gunung. Ya Rasulullah, dia datang kepada Nabi, ya Mu'ad. Jadi di mana ketika ya Rasulullah, orang Arab itu bertanya kepada Nabi, mal mujibatani, apa dua hal yang itu pasti ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang ketika mati, ya mati itu pasti akan datang, Pak, dia tidak menyekutukan Allah, ya kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, maka pasti akan dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Itu pasti, Pak. Lalu waman mata yusriku bihi syai'an, dan barang siapa yang mati dalam kekafiran, mati dalam kemusyrikan, ya dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka. Itu pasti adanya. Makanya suatu ketika diceritakan dari Anas, Mu'ad dipanggil oleh Nabi, ya Mu'ad, labaik ya Rasulullah, sampai 3 kali Mu'ad dipanggil. Ternyata Rasulullah hanya ingin mengatakan begini, Bapak-bapak. Dia mengatakan kepada Mu'ad, ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah, ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah. Siapa atau tidaklah seorang manusia yang bersyahadat kepada Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi, lalu dia mengucapkan kalimat tersebut sidqan min qalbihi, dengan ikhlas di dalam hatinya, ya illa haramahullahu ala nar, maka Allah akan mengharamkan atasnya api neraka. Makanya setelah kita selesai salat, Pak, yang kita baca adalah Allahumma ajirni minanar, semoga api neraka itu tidak menyentuh kepada kita. Lah ini ketika Mu'ad mau wafat, kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Padahal Rasul pernah ditanya oleh Mu'ad, afala akhbiru bihan nasi fayastabshiru, ya Rasul, boleh nggak aku menyampaikan kalimat ini? Kemudian Rasul mengkhawatirkan takut nanti umatnya itu meringankan. Lah ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Nah, ini di dalam hadis yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah menciptakan makhluk, Pak, ya, makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataba fi kitabin, maka dicatat di dalam kitab, fahuwa indahu fawqal arsy, yaitu ketika kitab itu di samping arsy, bahwasanya inna rahmati ta'libu ghadabi, bahwa sesungguhnya rahmatku itu meliputi murkaku, Pak. Allah itu murka, tapi karena besarnya rahmat Allah, akhirnya kemarahan Allah tidak terjadi. Seperti gini, Pak, kita punya anak ini, ya, kemudian anak kita ini melakukan kesalahan, Pak, marah hati kita, Pak, tapi marah kita ke anak jadi nggak jadi. Kenapa? Karena kasih sayang kita kepada anak lebih besar. Itu, Pak, semarah-marahnya orang tua kepada anak nggak bakalan marah. Begitu juga Allah, semarah-marahnya Allah kepada hambanya, karena begitu besar rahmat yang diberikan oleh Allah, sehingga hamba-hamba ini tetap ditunggu tentang minta ampunnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana perbandingan rahmat Allah yang diberikan hamba-hambanya, bapak-bapak sekalian? Lah ini dikatakan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah itu menjadikan rahmat itu menjadi mi'ata juz'in, ada 100 rahmat, Pak, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, ada 99 yang ditahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau 100 kurangi 99 tinggal berapa, Pak? Nah, yang satu di mana? Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, maka yang satu inilah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, Pak. Jadi hidup manusia di dunia ini dari semua makhluk itu hanya dengan satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan satu rahmat itu yatarahamul khalaiku, makhluk itu saling berkasih sayang. Tetangga menyayangi tetangganya, suami menyayangi istrinya,
kemudian ada harimau tidak memangsa kepada anaknya, itu adalah satu rahmat yang diberikan oleh Allah dibagi-bagi makhluk yang ada di alam semesta ini. Hatta tarfa'ad dabatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu, sehingga seekor hewan buas mengangkat kakinya khawatir akan menginjak anaknya yang masih kecil. Ini kenapa? Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi rahmat yang satu ini diberikan oleh Allah adalah merupakan bagian yang saling berkasih sayang. Lalu di dalam riwayat yang lain dijelaskan innalillahi ta'ala mi'atu rahmatin, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidatan. Jadi satu rahmat itu dibagi oleh Allah bainal jin, di antara jin, Pak. Jadi jin diberikan rahmat oleh Allah. Kemudian wal insi, dan diberikan kepada manusia, wal bahaimi, dan binatang-binatang itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hawaimi, dan serangga-serangga. Kita sering melihat semut itu, Pak, ya. Semut kalau ketemu dengan semut berhenti nggak dia, Pak? Dia mengucapkan salam itu. Kemudian dengan satu rahmat itu yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu ta'ala. Jadi dengan satu rahmat itu mereka saling berkasih sayang. Tetapi wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina, dan nanti yang 99 ini rahmat yang akan diberikan oleh Allah, yarhamu biha ibadatu yaumal qiyamati, nanti akan diturunkan oleh Allah di hari kiamat, Pak. Jadi 99 itu nanti akan diturunkan di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Hadirin bapak-bapak sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kita jadikan hidup ini menjadikan rahmat yang telah Allah turunkan, agar kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang salah, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang itu adalah menjadi salah satu tanda akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal, bahwa kita sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Bisa jadi itu ujian yang diberikan oleh Allah, yang kemudian akan mengangkat derajat hamba itu menjadi kedudukan yang lebih tinggi. Saya yakin setiap manusia punya pengalaman yang berbeda. Itu hanya cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah agar manusia menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini di kajian subuh ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah dengan ketulusan kita di dalam merealisasikan syahadat ini akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin barangkali itu saja bapak-bapak yang berbahagia. Namun sebelum diakhiri dengan doa, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ayo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu rahmat itu apakah alam kubur dapat juga, Pak? Di dunia aja. Ya. Baik. Termasuk karena rahmat Allah itulah alam kubur itu masih dalam alam dunia, Pak, ya. Jadi hanya memisahkan di antara alam kehidupan dan alam akhirat. Jadi alam barzah itu ya, karena memang di alam kubur itu ada pertanyaan nanti, Pak. Pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Bahkan ketika di pertanyaan itu akan lolos, dia akan mendapatkan keselamatan. Bahkan ketika sampai datangnya hari kiamat, karena kenikmatan kubur itu, sampai-sampai dia bagikan tidurnya seorang pengantin. Ya, kalau pengantin tidurnya nggak lama, Pak, ya. Udah bangun gitu kan. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan rahmat karena kekafiran, mereka begitu lama menunggu datangnya hari kiamat, maka siksa kubur itu terus berjalan, Pak. Itu karena rahmat yang diberikan oleh Allah, yang satu rahmat itu. Karena nanti yang berkaitan dengan 99 itu adalah berkaitan dengan syafaat, berkaitan dengan bagaimana huru-hara di hari kiamat. Walaupun begitu panasnya, sehingga nanti di hari kiamat itu seorang suami akan lupa dengan istrinya, seorang istri lupa dengan suaminya, walaupun cantiknya minta ampun, lupa, Pak. Lupa itu, Pak, ya.
Dia akan lupa kepada orang tuanya walaupun di dunianya itu begitu akrab. Di hari kiamat, Pak, seorang ibu hamil maka akan gugur ya kehamilannya, dan orang yang menyusui anaknya akan terlepas dari susunya. Kenapa? Dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, 99 rahmat inilah, Pak, nanti akan hadir di sana bagi orang-orang yang ketika di dunia ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang nanti di hari kiamat itu kepengen dikembalikan lagi di dunia, Pak, agar tidak terjadi dengan dirinya di hari kiamat. Tetapi di saat itu banyak orang yang berseri-seri wajahnya, berseri-seri, padahal dahsyat ya, Pak. Kenapa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak, ya. Ada yang lain lagi? Cukup, Pak, ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua ya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan kepada kita, keluarga, anak, rizki, anak-anak yang sukses ya, Pak, ya, umur yang berkah, ibadah yang istiqomah, itu yang kita harapkan. Karena ibadah yang istiqomah bagian dari rahmat Allah. Karena banyak yang ibadahnya ancel-ancelengan, Pak. Nah, ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur, dan mari sama-sama kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbulan wa wahabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wafwan ya karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahadatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah